Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Firmansyah di minggu keempat. Pada minggu keempat ini kita akan melakukan praktikum tentang dinamika. Sebelum masuk dalam penjelasannya, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar apa yang kita pelajari minggu ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, untuk yang minggu keempat kita akan melakukan percobaan mengenai dinamika. Untuk proses dinamika ini ada dua materi, ya. Maksudnya dua percobaan. Yang pertama kita menggunakan Pascal. Dan yang kedua kita menggunakan mesin Atwood kembali yang sudah kita peragakan minggu kemarin tentang GLB. Nah, sekarang kita pakai untuk yang GLPB-nya. Nah, untuk praktikum dinamika ini tujuannya adalah mencari percepatan. Bisa juga kita mencari percepatan dari gravitasi yang nilainya 9,8 meter per second kuadrat. Atau bisa juga kita akan mencari berapakah sih percepatan dalam eksperimen dan percepatan dari teori, dari perhitungan. Nah, seperti apa praktikum prosesnya dinamika ini berjalan? Mari kita ikuti bagaimana proses praktikum ini. Pada percobaan dinamika yang pertama, kita akan menghitung gravitasi 9,8, ya. Kita menggunakan mesin Atwood kembali. Ya, kita pakai mesin Atwood. Terus ada variasi 5, ya. Ini beban 1, beban 2, beban 3, beban 4, dan beban yang ke-5. Dan satu buah dari time counter. Di sini ada juga gerbang cahaya atau sensor ya di sini. Ini fungsinya untuk mencatat waktu. Jadi display yang ada di time counter itu tercatat waktu dalam satuannya bisa milisecond, bisa dalam satuannya second. Untuk langkah percobaan pertama yang harus diperhatikan adalah yang pertama kita menimbang terlebih dahulu masing-masing dari massa ini. Nah, ini sudah saya timbang, rata-rata masanya itu adalah 4,99 gram. Begitu ya. Nanti tinggal diikuti instruksi dari data LMS-nya, berapa M1-nya, berapa M2-nya, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, pertama kita letakkan dulu di sini ya. Massa yang pertama kita letakkan di sini. Nah, oke, setelah diletakkan gerbang cahaya 1 dengan gerbang cahaya 2 ini jaraknya tetap, kita ambil 5 cm. Sedangkan jarak antara yang ini yang penyangkut beban dengan gerbang cahaya itu sama ya, kita ambil 5 cm. Jadi jaraknya 5 cm, ini juga 5 cm. Oke. Yang kedua, kita atur pada bagian time counter itu di timing kedua. Ini sudah menunjukkan timing kedua, kalau perlu kita tekan function. Oke. Setelah semuanya selesai, nah kita lakukan percobaan. Oke. Nah, di sini terlihat waktunya itu adalah 28,1,4 milisecond. Oke. Nah, nanti teman-teman lakukan hal yang sama. Massanya ini masih 1 gram. Masih 1 beban, ya. Kita mundurkan sebanyak sama ya, jaraknya 5 cm.
Tadi ini 43 berarti 48. Ini 38 berarti 43. Nah ini tempatkan di sini. Oke. Setelah semuanya siap, jangan lupa ya tadi dicatat teman-teman di sini. Tekan function kembali untuk mereset. Terus lakukan lagi hal yang sama. Nah, di sini nanti akan tercatat waktunya berapa, gitu ya. Oke, ya. Terus lakukan sampai variasinya ada 10. Nah, kalau sudah 10 kali selesai diambil datanya, tambahkan bebannya, ya. Yang tadinya 1 tambahkan menjadi 2. Kita kembalikan lagi ke posisi awal. Ya, ini tadi di 30-an. Nah, ini tadi 38. Nah, ini tadi 45. 43 5. Nah, ini dari sini ya. Oke. Nah, lakukan lagi hal yang sama. Function. Oke. Nah, sini sudah ada 162,4 milisecond. Terus sampai didapatkan 10 variasi lagi, gitu ya. Nah, tambahkan bebannya sampai 5. Ya, 5 ada 5 keping dan seterusnya. Nanti yang kita akan dapatkan itu adalah kecepatan akhirnya seperti apa. Jaraknya tadi 5 cm ya. Jaraknya 5 cm. Terus bebannya terus ditambah. Nah, kita akan mencari gravitasinya, percepatannya berapa, seperti itu ya. Nah, itu mungkin untuk yang percobaan yang pertama di praktikum dinamika. Percobaan yang pertama itu adalah kita akan mencari percepatan, gitu ya. Nah, di sini alat-alat yang diperlukan untuk praktikumnya adalah yang pertama ini ada Pascal, dikasih penghalang seperti ini supaya nanti bisa seragam ya untuk pembacaan dari sensornya. Nah, di sini ada katrol, ini dari Pasco ya, ini namanya relay pulley, gesekannya sangat kecil sekali. Terus ini ada penghenti. Dan ini ada variasi beban. Kita akan variasikan bebannya itu dari 10 gram, 20 gram, 30 gram, 40 gram, dan 50 gram. Tapi di sini saya akan menjelaskan satu saja, berikutnya tinggal mengikuti langkah yang sama. Kita setting dulu ya alatnya seperti apa. Oke, kita letakkan ini di sebelah sini. Oh iya, satu lagi ya. Satu lagi itu ada sensornya. Kalau ada yang bunyi tek itu adalah sensor jarak yang sudah aktif ya teman-teman. Oke. Nah, ini sensor jaraknya ya, lupa tertinggal, dan satu buah laptop, satu set laptop untuk membaca data yang ada di sensor ini. Oke. Nah, itu ya setup alatnya jadi seperti ini. Oke. Oke. Nah, sekarang langkah percobaannya saya contohkan satu, yaitu menggunakan massa 10 gram. Meskipun di sini tertulis 10 gram,
teman-teman jangan sampai lupa untuk menimbang ulang kembali massa ini apakah benar 10 gram ataukah lebih ataukah kurang, gitu ya. Kita ambil, pasangkan di sebelah sini ya. Kita catat yang ini sebagai M kecil, yang ini adalah sebagai M besar. M besarnya juga sama, ditimbang terlebih dahulu menggunakan neraca Ohaus. Satu kali saja, ini juga sama, satu kali ya. Oke. Nah, paskarnya letakkan di jarak 60 cm. Jarak antara ujung paskar ini dengan sensor itu adalah 20 cm sampai 25 cm. Jangan terlalu kurang dari 20 ya teman-teman, karena itu akan mempengaruhi perhitungan kita. Oke. Nah, di sini sensornya sudah terdetek gitu ya, 0,220 meter di sini. Oke, kita perbesar saja. Nah, setting time-nya jangan lupa, ini frekuensinya di 50, begitu ya. Frekuensinya di 50 per secondnya. Kalau sudah, tekan OK. Nah, di sini sudah terbaca ya teman-teman. Kita minimize lagi, 0,220 meter. Kita perbesar, kita lakukan percobaan. Kalau sudah ada di penghentian akhir, maka tekan tombol stop, gitu ya. Ini ulangan yang pertama untuk massa yang pertama. Kita ganti massanya dengan yang 20 gram. Jangan lupa ya, 20 gram juga ditimbang lagi menggunakan neraca Ohaus. Oke, sama jaraknya itu adalah 60 cm. Jarak antara ini dengan ini adalah 20 cm kurang lebih ya, sampai 25 cm. Ini ulangan 1. Kita ambil yang 20 gram. Nah, itu yang ketiga. Jangan lupa lakukan hal yang sama dengan mengganti massa yang seperti ini ya. Lakukan hal yang sama, ini ganti dengan 30 gram, 40 gram sampai 50 gram. Nah, setelah itu nanti datanya diolah menggunakan Excel. Teman-teman harus sudah paham ya penggunaan Excelnya seperti apa. Jadi nanti kita akan dapatkan datanya itu adalah jarak terhadap waktu. Nah, itu untuk praktikum dinamika. Mohon maaf, untuk praktikum yang pertama ya, yaitu mencari percepatan dari sebuah benda, kita bandingkan dengan percepatan teorinya. Eksperimennya barusan, teorinya menggunakan rumus-rumus yang ada. Silakan, datanya bisa di-download di LMS. Ini grafik yang diperoleh dari percobaan yang pertama yang sudah kita lakukan. Kita mengambil dua variasi. Yang pertama ini adalah dengan massa yang 10 gram, sedangkan percobaan 2 dengan massa 20 gram. Bisa dilihat ya di sini, percobaan 1 dan percobaan 2, massa 10 gram lebih landai dibandingkan massa yang 20 gram. Nah, kalau kita prediksi, maka percepatan untuk yang massa 20 gram lebih tinggi dibandingkan yang 10 gram. Nah, kita akan belajar bagaimana cara mengolah data yang di sini gitu ya. Yang di sininya kita ambil satu saja, kita ambil yang untuk percobaan 1.
ambil datanya, kita kopikan semua ya. Kita ambil, kopikan semua. Oke. Kita copy semua di sini. Oke. Kita bekerjanya menggunakan Excel ya, teman-teman. Kita kopikan di sini. Kita hapus ini. Oke. Kita rapikan sedikit. Nah, ini adalah waktu, sedangkan ini adalah jarak ya. Oke. Nah, ini diperhatikan ya teman-teman, komputernya pemisah desimalnya itu menggunakan titik atau koma. Untuk mengeceknya sama dengan kita kalikan dulu aja, ini kita kalikan dengan yang sebelah sini. Kalau hasilnya value, artinya laptop yang saya gunakan atau Excel-nya itu menggunakan koma. Mohon maaf, menggunakan titik pemisah desimalnya ya. Kita ganti coba ya. Kita ganti, replace. Oke. Nah, ternyata hasilnya sudah 0. Berarti Excel yang saya gunakan pengaturannya titik adalah sebagai pemisah desimal. Ya sudah, kita find all semua dan replace all semua. Oke, sudah di replace. Kita akan buatkan grafik dulu waktu terhadap jaraknya. Insert, scatter. Nah, sini sudah dapat ya, teman-teman. Nah, untuk langkah-langkahnya disesuaikan dengan Office yang teman-teman punya. Mungkin Office-nya ada yang 2013, ada yang 2010, mungkin ada yang versi terbaru. Silahkan dipelajari dulu untuk mencari grafiknya dan seterusnya ya. Nah, seperti ini. Kita akan memotong dulu di mana dia mulai naik dan di mana dia mulai turun. Kita ambil datanya dulu ya. Oke, dari atas ini semua nih kita turunkan nih. Kita cek di sini. Nah, kita cek di sini 21, 22, 22, 223, 223. Nah, di sini mulai naik ya, teman-teman. Bisa dilihat dari sini tetap. Nah, ini kita ambil dari sini. Dan kapan dia mulai turun. Wow. Kita ambil di sini. Nah, kapan dia mulai turun gitu ya. Oh, masih belum di sini. Oke. Nah, kita perhatikan 744, 75. Nah, di sini mulai turun ya. 0,75 di sini 0,739, berarti sampai sini datanya. Set. Oke, kita hapus data yang bawahnya. Kita delete. Set. Oh, grafiknya kehapus ya. Kita pindahkan dulu ya teman-teman, supaya grafiknya aman. Pindahkan dulu ke atas, supaya grafiknya aman dulu. Kita hapus sini. Oh, masih mulai 0. Oh, dari atasnya ya, kita perbaiki nih. Dari atasnya mulai dari mana?
Ini kelebihan ternyata ya teman-teman. Aduh, kita geser nih. Oke, sudah mulai. Nah, kita cek kembali. Di sini grafik mulai naiknya dari mana? 2222 kita apa namanya? Kita eliminasi lagi. Yang dari atasnya mulai dari mana? Gitu ya. Kita cek di sini 0,922. Nah, dari sini ya. Oke, kita ambil HP. Sudah pas lah. Ya. Oke, kita ambil di sini grafiknya sudah mantap lah ya. Ini kita hilangkan. Set, kita delete. Oke. Ini kan mulainya dari 0,92 ya waktunya. Kita alihkan, kita mulaikan dari 0. Sama dengan ini kita kurangi dengan 0,92. Kan hasilnya jadi 0 tuh. Oke, kita drag ke bawah. Kelebihan. Oke. Nah, sama jaraknya juga kita ganti. Kita awali di jarak ke 0. Ini kita kurangi dengan 0,223. 0,223. Terus, oke, jaraknya juga mulai dari 0 ya. Oke, nah ini. Di sini teman-teman, kalau ini kan fungsi waktu terhadap jarak yang belum dinolkan, ini sudah kita nolkan. Nah, kita akan membuat grafik X terhadap setengah T kuadrat. Kita akan mencari percepatannya berapa, gitu ya. Kita insert di sini. Ya, kita cari setengah dikali dengan T kuadrat. Oke. Sama dengan setengah itu 0,5 dikali dengan ini, kita kalikan lagi dengan ini. Oke, pakai kurung dulu ya, biar nggak ini. Kali dengan ini lagi, kurung tutup, enter. Oke, 0. Nah, sudah dapat ya teman-teman, waktu setengah T kuadratnya sudah. Nah, kita buatkan grafik gitu ya. Insert lagi, scatter. Nah, ini kita yang pakai. Kita pindahkan ke atas ya, biar gampang dalam pengolahan datanya. Nah, di sini kita pilih desainnya itu adalah kita munculkan persamaan regresi liniernya. Nah, ini sudah dapat ya. Y sama dengan 0,643X plus 0,0153. Artinya, percepatannya itu 0,3643 meter per second dan jarak awalnya atau V0 kalikan T-nya itu adalah 0,0154 meter. Gitu ya. Kita kasih judulnya ini adalah grafik jarak terhadap
setengah T kuadrat. Oke. T kuadrat ya teman-teman. Ini adalah setengah T kuadratnya. Satuannya adalah secant kuadrat. Sedangkan untuk sumbu Y-nya ini adalah jarak. Satuannya meter ya. Jarak satuannya meter. Oke. Nah, sudah dapat di sini 0,00 sekian gitu ya. Nah, bisa juga menggunakan fungsi Linus yang sudah dipelajari di pertemuan atau minggu pertama lah ya. Ada di sana saya sudah menjelaskan bagaimana cara menggunakan fungsi Linus. X, Y-nya dulu yang kita blok. Titik koma. Terus X-nya kita blok. Titik koma. Kita pilih true. Titik koma, kita pilih true juga. Enter. Nah, ini hasilnya dapat blok 2 kolom 5 baris 1, 2, 3, 4, 5. Fungsi fx, Ctrl, Shift, Enter. Nah, ini sudah dapat ya. Ini adalah kemiringan garisnya, sedangkan yang ini adalah kesalahan dari kemiringan garisnya. Ini jarak awal, ini ketidakpastian dari jarak awalnya. Kita hilangkan nolnya, harus ada satu angka penting. Di sini juga sama, harus ada satu angka penting saja. Ini belakang komanya ada 3, berarti yang di sini harus ada 3 angka di belakang koma. Ini 4 angka, yang di sini juga harus ada 4 angka. Nah, itu cara penulisan laporannya, jangan sampai lupa. Kita tandai. Nah, di sini kalau sudah dapat, nah ini nanti bisa dihitung berapakah percepatan gravitasi dengan menggunakan rumus A sama dengan M kecil kalikan G dibagi total massa. Ya, jadi G-nya itu adalah A dikali M besar kali tambah M kecil dibagi M kecil. Gitu ya. Nah, itu mungkin penjelasan bagaimana cara mengolah datanya. Di sini mungkin teman-teman disiapkan data tidak sampai banyak seperti ini. Paling dari data ini tuh diambil 10 sampai 20 data saja. Nah, itu kita sudah melakukan percobaan, 2 percobaan sekaligus ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap apa yang saya telah jelaskan dan praktikumkan. Semoga teman-teman bisa mengikuti. Untuk data praktikumnya bisa kalian bisa di-download di LMS. Silakan ikuti yang ada di LMS, pertanyaannya dijawab. Jangan sampai lupa kuis praktikum sebelum mulai itu dikerjakan. Tugas praktikumnya juga setelah praktikum daring itu dikerjakan, dan satu lagi adalah laporan. Nah, untuk proses pembuatan laporan diharapkan teman-teman bisa menghubungi asisten bagaimana cara penulisan laporan yang baik dan benar menurut aturan IPB. Seperti itu ya. Jangan sampai kesalahan di minggu yang sebelumnya itu terulang lagi di minggu yang sekarang. Nah, mungkin itu saja pada praktikum minggu keempat tentang dinamika ini. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.